Panatua Jaishin mengucapkan terima kasih yang sudah like, subscribe channel ini. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan amin amin robbal alamin. Baiklah, Panatua Jaishin akan melanjutkan alur spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih buat support selalu nyimak hadir di video Panatua Jaishin. Terima kasih, bab 976, 9 bintang Do Huang. Awan berlama-lama di atas puncak gunung saat ruang angkasa berdesir. Gelombang demi gelombang energi belang-belang dengan cepat muncul. Ini melonjak ke dalam tubuh pria muda yang duduk di tepi puncak gunung dari segala arah. Dihadapkan dengan penuangan energi yang tiada henti ini, tubuh Xiao Yan juga tampak seperti lubang tanpa dasar. Itu tidak menunjukkan tanda apapun yang diisi terlepas dari bagaimana energi itu mengalir ke dalam dirinya. Xiao Yan sudah mempertahankan keadaan ini selama 3 hari sejak dia mengkonsumsi Migti Huang Pil. Tubuhnya seperti batu yang tak bergerak selama 3 hari ini. Hanya berputar-putar, energi berputar berulang kali di atas kepalanya di puncak gunung memancarkan suara lembut melolong. Kekuatan obat yang sangat besar dari Migti Huang Pil dalam tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi bergelombang douqi yang mengalir seperti banjir di dalam pembuluh darah Xiao Yan. Terlebih lagi, ada jumlah energi alami yang tak henti-hentinya mengalir dari alam. Itu disempurnakan oleh Flame Surgawi, berubah menjadi murni douqi yang bergabung ke dalam kelompok besar energi ini. Meskipun ada sejumlah besar energi alami, sisa murni douqi yang diserap Xiao Yan adalah kuantitas kecil setelah banyak perbaikan. Namun, itu setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Akumulasi air pada akhirnya akan membentuk sungai sementara air yang menetes akhirnya akan menembus sebuah batu. Akumulasi seperti itu dari waktu ke waktu akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Douqi dalam sebagian besar praktisi telah diperoleh dengan cara ini. Mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang, bagaimanapun, adalah jalan pintas. Itu tidak bisa digunakan secara berlebihan atau seseorang akan gagal mencapai tingkat yang lebih tinggi karena kecepatan latihan yang lebih cepat. Namun, jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak pernah menggunakan pil Dou Spirit ketika dia berada di kelas Do Uang. Oleh karena itu, ia tidak berada dalam kategori terlalu sering digunakan. Pelatihan Xiao Yan berlangsung cukup lama. Kekuatan obat dari Migti Huang Pil dalam tubuhnya sudah benar-benar disempurnakan sehari sebelumnya. Namun, dia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, ia memilih untuk melanjutkan pelatihan. Ini karena dia samar-samar merasakan bahwa itu kekuatan obat dari pil perkasa-perkasa saja tidak akan cukup untuk memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Dia selalu mengejar kesempurnaan dalam semua yang dia lakukan. Ini adalah kesempatan emas kali ini. Tentu saja, dia harus memegangnya dan apakah kekuatannya sebesar mungkin. 4 hari berlalu sementara Xiao Yan mempertahankan sikap ini. Selama 7 hari ini, Xiao Yan telah menempatkan semua perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan yang tak henti-hentinya ini, douqi yang mengalir di dalam nadinya perlahan-lahan melonjak dan menjadi kuat. Setiap kali itu beredar, itu akan menghasilkan energi yang tak henti-hentinya. Perasaan yang penuh seperti itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengaum di langit. Tentu saja, dorongan seperti itu secara alami ditekan olehnya. Dia jelas tahu bahwa itu jika dia mengeluarkan suara gemuruh. Kerja keras yang dia lakukan selama pelatihan mungkin akan sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat selama pelatihan. Puncak gunung masih sepi sebelumnya. Kadang-kadang, Erk Demon Wayang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melemparkan pukulan ke tempat yang tidak jauh dari gunung. Sebuah kekuatan menakutkan menembus udara dan menghancurkan binatang ajaib yang terbang dalam radius 100 meter dari puncak gunung, ketumpukan daging. Selama periode waktu ini, puncak gunung ini pada dasarnya menjadi tanah terlarang di dalam pegunungan. Magical Beast yang telah menderita beberapa kerugian juga belajar untuk menjadi jauh lebih patuh. Mereka akan mengambil jalan memutar ketika melewati tempat ini. Oleh karena itu, pelatihan Xiao Yan berkembang dengan cara yang sangat stabil. Sedikit aktivitas akhirnya muncul di pagi hari ke-8. Rotasi energi di atas kepala Xiao Yan bergetar beberapa kali sebelum perlahan-lahan berhamburan. Ruang berfluktuasi di sekitarnya juga berangsur-angsur kembali ke keadaan tenangnya. Rotasi energi menghilang untuk beberapa saat sebelum kelopak mata Xiao Yan bergetar pelan. Sesaat kemudian, mereka perlahan dibuka. Mata hitam gelap itu kuno namun biasa.
Mereka begitu tenang sehingga mereka tampaknya baru saja terbangun. Tidak ada sedikit pun riak dalam diri mereka. Segel latihan dengan lembut tersebar. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan tangannya menyebar dengan cara datar. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan gelombang douki yang mengalir dalam pembuluh darahnya mulai bergejolak. Akhirnya, itu seperti kuda yang telah kehilangan pengendaliannya saat ia melepaskan pembuluh darah Xiao Yan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dengan douki yang agung setelah bergabung dengan setiap bagian tubuh Xiao Yan, cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata hitam gelap Xiao Yan. Auranya juga naik lurus pada saat ini. Ini dengan cepat menembus tingkat 7 bintang dan menyeberang ke tingkat bintang 8. Aura itu tidak berhenti setelah menembus ke tingkat bintang 8. Sebaliknya, itu melonjak liar. Pakaian di tubuh Xiao Yan berkibar karena tidak ada angin, dan batu Xiao Yan duduk juga mengeluarkan suara retak. Beberapa garis kecil muncul di batu. Kabut yang menyelimuti sekitarnya juga tampak tertarik terpisah oleh sepasang tangan yang tak terlihat. Kabut itu dengan cepat membengkak. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya mencapai puncak bintang ke-8. Lapisan film tak terlihat tiba-tiba muncul dan menekan aura yang meninggi. Xiao Yan mengatupkan kedua tangannya secara tiba-tiba saat merasakan perasaan tersumbat samar. Dia tidak berhenti pada titik ini. Sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan lolongan panjang ke langit. Tangisan seperti derek yang jelas langsung menembus awan dan bergema di atas pegunungan. Sudah lama sebelum itu tenang. Lolongan itu berlangsung cukup lama, seolah-olah nafas terpaksa mencapai batasnya. Wajah Xiao Yan juga menjadi merah karena ini. Vena hijau berdenyut seperti cacing tanah di wajahnya, memberinya penampilan yang ganas. Hancurkan! Tangan Xiao Yan terkepal erat. Sepotong batu besar di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Potongan-potongan batu terbang ke segala arah saat teriakan keras keluar dari mulut Xiao Yan. Retak! Di suatu tempat, lapisan yang tidak ada rusak. Aura milik Xiao Yan, yang telah berhenti terbit, bangkit sekali lagi, menembus tingkat bintang ke-8, akhirnya berhenti di bintang ke-9. Aura baru saja menembus bintang ke-9 ketika tiba-tiba berhenti. Tubuh Xiao Yan runtuh dengan cara yang lelah. Tangannya menopang dirinya di tanah sementara dia terengah-engah berulang kali dengan wajah memerah. Meskipun anggota tubuhnya sudah menjadi lemah, ada sukacita yang sulit disembunyikan di matanya. Dia tahu bahwa itu saat ini dia telah menembus ke tingkat bintang ke-9 dengan bantuan Mikti Huang Pil dan resolusinya sendiri. Dengan kata lain, Xiao Yan saat ini adalah bintang 9 Dou Huang. Hanya ada celah satu bintang ke kelas Dou Song. Meskipun bintang yang satu ini telah menghentikan sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan telah menipu Vidence dalam dirinya sendiri. Dou Song ini tidak akan menjadi akhir hidupnya. Anak kecil. Tidak buruk. Kamu benar-benar tahu bagaimana mendorong sedikit pada saat seperti itu, mengandalkan kemauanmu untuk maju. Aku yang lama belum melihat ini selama bertahun-tahun, desahan Tianhuo Zunse perlahan-lahan terpancar sementara Xiao Yan terengah-engah. Tuan Tua Yao telah menimpakanku berlebihan. Hanya saja sebuah jeda sedang tertahan di hatiku, dan aku ingin meludahkannya. Namun, tak terduga aku menembus penghalang ini. Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya dan tertawa. Setelah kelelahan sebelumnya, dia bisa merasakan douki yang megah melonjak di seluruh tubuhnya. Perasaan lelah itu dengan cepat menghilang. Terlepas dari bagaimana itu terjadi, itu masih bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, Tianhuo Zunse tertawa. Xiao Yan berseri-seri. Dia berdiri dari tanah dan memutar tubuhnya. Tulang di seluruh mulai berderak. Perasaan nyaman, yang datang dari dalam tubuhnya, bepergian melalui seluruh tubuhnya, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar, sensor. Apakah ini perasaan dari bintang 9 Dou Huang? Itu memang sangat kuat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melemparkan pukulan keluar. Ruang di depannya segera berfluktuasi. Ledakan sonik yang tajam dibentuk pada tinjunya, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan ini benar-benar beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Setelah menghirup udara yang agak basah, Xiao Yan menoleh. Dia melirik pupil iblis bumi sebelum tanpa sadar tersenyum. Menggunakan benda ini sebagai penjaga benar-benar bagus. Sekarang aku telah mengkonsumsi Mikti Huang Pil, aku harus meninggalkan tempat ini. Setelah membunuh Chen Yun, ada kemungkinan bahwa itu Wind Lightning Pavilion tidak akan mengambil pukulan seperti itu berbaring.
Sekarang bukan waktu terbaik untuk bentrokan kepala bersama dengan mereka. Aku harus menemukan kota dengan wormhole dan meninggalkan tempat ini untuk bersembunyi dari mereka. Mencoba yang terbaik untuk menembus kelas Dou Huang secepat mungkin adalah hal yang paling penting. Xiao Yan merenung sejenak. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan menyimpan Earth Demon Puppet ke dalam storage ring miliknya. Setelah sayap tulang kristal diperluas dari belakang punggungnya. Angin liar naik dengan sayap-sayap tulang, meniup kabut di sekitar puncak gunung. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas keluar sebelum terbang ke pintu keluar dari pegunungan. Hutan itu akhirnya menjadi jarang setelah Xiao Yan terbang melalui pegunungan selama beberapa jam atau lebih. Garis besar kota juga samar-samar muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan mendarat tidak jauh dari kota. Setelah itu, dia dengan cepat menuju ke pintu masuk kota. Namun, dia ragu sesaat setelah melihat beberapa sosok manusia di jalan. Dia mengambil doupeng dari storage ring-nya, menutupi kepalanya, dan akhirnya berjalan menuju kota. Tatapan Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota ketika dia dekat dengan itu. Cukup banyak tokoh manusia yang berkumpul di sana. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa kata seperti, ingin. Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan mendekati pintu masuk kota tanpa ada yang memperhatikan. Tatapannya menyapu tembok tempat kerumunan orang berkumpul dan matanya langsung memadat. Sebuah kertas perak cerah ada di tembok kota. Isinya potret seseorang di atasnya. Anehnya, itu adalah kepala Xiao Yan. Di bawah gambar itu ada segel berbentuk menara berwarna perak. Lencana ini pernah muncul di dada Chen Yun. Jelas, ini adalah poster buruan. Targetnya adalah Xiao Yan. Banyak orang yang ingin tahu berkumpul di depan poster buronan. Banyak diskusi muncul. Dikabarkan bahwa itu bocah kecil ini membunuh Chen Yun dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tidak heran kalau Wind Lightning Northern Pavilion mengeluarkan perintah yang diinginkan. Benarkah? Orang ini terlihat tidak lebih tua dari 20-an. Itu Chen Yun adalah elit Dou Zong. Ci, kamu belum mendengar tentang masalah di kota Tianbei tempo hari. Klan Hong dari kota Tianbei telah berubah menjadi negara yang menyedihkan. Apa gunanya mengeluarkan pesanan yang diinginkan sekarang? Tidak ada yang tahu di mana dia melarikan diri juga. Dia mungkin sudah meninggalkan wilayah utara. The Wind Lightning Pavilion tidak hanya mengeluarkan perintah yang diinginkan, tetapi klan Han dari kota Tianbei juga telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh orang-orang dari Wind Lightning Northern Pavilion. Mereka harus berpikir untuk menggunakan mereka untuk memaksa Xiao Yan, namun, tidak seperti itu. Xiao Yan bodoh. Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam perangkap mereka ketika dia jelas tahu bahwa itu ada 3 ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion di Tianbei City. Tubuh Xiao Yan gemetar keras setelah mendengar kalimat terakhir. Wajahnya di bawah doupeng tiba-tiba berubah suram. Tinjunya yang kencang juga mengeluarkan suara retak. Wind Lightning Pavilion. Suara yang mengandung niat membunuh menyeramkan perlahan merembes keluar dari celah antara gigi Xiao Yan. Kemarahan dan kebencian di dalamnya tidak sedikit tersembunyi. Jelas, Xiao Yan telah sangat marah pada saat ini. Dia biasanya tanpa ekspresi telah melepaskan kemarahan yang ditekannya di dalam hatinya.